Membangun infrastruktur bukan hanya betonnya saja, tetapi juga manusia, kehidupan yang ada di sekitar itu terkerek oleh pembangunan infrastruktur itu. Nah ini tidak, ini seperti sesuatu yang terpisah begitu saja. Pak, ini mohon maaf, di luar sana itu saya sering mendengar infrastruktur itu tidak bisa dimakan. Ya memang betul, infrastruktur itu kita bangun bukan untuk dimakan. Tuh. Infrastruktur memang tidak untuk dimakan. Tidak untuk dimakan, tapi infrastruktur ini bisa mendekatkan makanan dengan masyarakat. Mohon izin, Pak. Pikir. Terus sekarang alhamdulillah setelah jalan ini jadi kan ya nggak perlu ngusungi pakai manusia dipikul, enggak kan, bisa kendaraan bisa masuk, dinaikkan kendaraan bisa bawa pulang. Kemajuan untuk daerah kami yang dulunya pelosok kan sekarang sudah jadi daerah yang luar biasa semenjak dilalui jalan ini kan. Setelah ada pembangunan jembatan, jalur transportasi itu semakin lancar. Kalau dampaknya banyak sekali. Pertama kali untuk memperlancar ekonomi karena mayoritas wilayah sini adalah petani dan itu bisa mengangkut hasil pertanian dan kebetulan kami punya pasar di dekat jembatan dan itu akan memperlancar perekonomian. Ya dulu waktu belum ada pembangunan jalan ini ya kita dagang ya gimana lah kayak gitu, turun naik, jalannya masih jelek, berlubang-lubang. Semenjak ada jalan ini ya alhamdulillah sampai sekarang bisa dinikmatin lah kayak gitu. Di jalan ini sudah dibetuli dengan bagus, maka segala-galanya sudah ada perubahan, termasuk sudah ada peningkatan taraf kami masyarakat yang melas di atas, yang terdiri dari 6 desa, 3 dusun. Sebab biaya angkut segala-galanya sudah berkurang. Nah, jadi dengan adanya perhatian Bapak Jokowi, kami pun berbangga hati. Terima kasih kepada Bapak Jokowi. Semoga Tuhan tetap memberkati Bapak Jokowi. Ini bukan untuk gagah-gagahan, juga bukan untuk keren-kerenan, tetapi mobilitas orang, mobilitas barang di seluruh penjuru tanah air ini sangat penting sekali. Dan infrastruktur ini juga bukan hanya untuk urusan ekonomi, tetapi urusan konektivitas dan mempersatukan bangsa kita, negara kita yang sangat besar ini. Untuk proyek ini namanya yaitu pembangunan jalan baru Lanjan Baron Tepus. Panjang efektifnya pada paket ini ada 9,725 km untuk akses jalan antar provinsi sebagai pengurai jalan pantura yang mungkin nanti bisa menjadi alternatif untuk para pemudik atau akses dari Jakarta ke arah timur ataupun sebaliknya. Dan yang kedua yaitu untuk mendukung pariwisata di daerah Gunung Kidul. Terus sekarang alhamdulillah setelah jalan ini jadi kan ya nggak perlu ngusungi pakai manusia dipikul, enggak kan, bisa kendaraan bisa masuk, dinaikkan kendaraan bisa bawa pulang. Kemajuan untuk daerah kami yang dulunya pelosok kan sekarang sudah jadi daerah yang luar biasa semenjak dilalui jalan ini kan. Jembatan Kretek 2 ini dibangun melintasi Sungai Opak. Jembatan Kretek 2 ini menghubungkan ruas jalan Samas Kretek dan Poncosari Brebes. Jembatan Kretek 2 ini merupakan rangkaian dari jalur lintas selatan yang nantinya akan terhubung, dan fungsi atau tujuan dari dibangunnya Jembatan Kretek 2 ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk menunjang pariwisata di pantai selatan khususnya Yogyakarta. Para pemudik melewati jalur sini keuntungannya yaitu mudik sekalian berpariwisata, itu yang jelas.
Jadi mereka tidak hanya pulang kampung, tapi bisa mampir ke tempat pariwisata di sini yang notabene di sini banyak sekali pantai ya, lama maupun pantai baru. Setelah ada pembangunan jembatan, jalur transportasi itu semakin lancar. Kalau dampaknya banyak sekali. Pertama kali untuk memperlancar ekonomi karena mayoritas wilayah sini adalah petani dan itu bisa mengangkut hasil pertanian dan kebetulan kami punya pasar di dekat jembatan dan itu akan memperlancar perekonomian. Ya dulu waktu belum ada pembangunan jalan ini ya kita dagang ya gimana lah kayak gitu, turun naik, jalannya masih jelek, berlubang-lubang. Semenjak ada jalan ini ya alhamdulillah sampai sekarang bisa dinikmatin lah kayak gitu. Kalau panen saya setahun itu 2 kali di sini, kadang-kadang ya 3 kali kalau lagi musimnya lagi bagus. Kalau dulu ya susah sih karena saya harus panen dari sini terus musuminnya ke sana, itu jalan yang itu ya pokoknya lebih sulit lah. Kalau sekarang udah enak ya di sampingnya jalannya. Di jalan ini sudah dibetuli dengan bagus, maka segala-galanya sudah ada perubahan, termasuk sudah ada peningkatan taraf kami masyarakat yang melas di atas yang terdiri dari 6 desa, 3 dusun. Sebab biaya angkut segala-galanya sudah berkurang. Nah, jadi dengan adanya perhatian Bapak Jokowi, kami pun berbangga hati. Terima kasih kepada Bapak Jokowi. Semoga Tuhan tetap memberkati Bapak Jokowi. Dulu sekitar 400, sekarang ya 700. Kalau puasa 1 juta dapat. Sekarang kan strategis tempatnya, makin ramai juga. Sebelum dibangun jembatan, PAD kisaran 12 juta. Setelah dibangun, PAD meningkat 19 sampai 20 juta dalam setiap bulannya. Harapannya ya makin ke depannya makin ramai lagi. Dampak pembangunan jembatan terhadap pasar, dampaknya secara perekonomian meningkat.